silver lining, a brand new day. And I'm like, ooh, I can't find the words to say. And ooh, you're higher than all my ways, and Lord, it's you who opened my eyes to see and poured out your heart for me. My God, you're indescribable in every way. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara secara virtual. Bulan Maret ini tema ibadah kita yaitu keintiman dengan Roh Kudus. Dan di minggu pertama ini firman Tuhan akan dibagikan oleh Pastor Joshua Winarta, gembala senior kita. Selain itu, pada minggu pertama ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Pastikan setiap saudara sudah menerima anggur dan roti perjamuan. Jika belum, saudara bisa menggunakan roti atau biskuit dan juga air yang ada pada saudara. Tetaplah terhubung bersama kami di sosial media kami. Siapkan hati dan pikiran saudara untuk menerima firman yang baru yang akan didapatkan pada minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada hari ini. Sebentar lagi kami akan ibadah. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, di awal, pertengahan hingga akhir. Roh Kudus ya Tuhan ada di tempat kami ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu Jemaat Sitri Taman Palem yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Mari siapkan hati kita untuk memulai memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu
darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop I worship you. I worship you. I worship you, Jesus. Oh, sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Oh, Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita boleh memuji menyembah Dia, dan ini waktunya untuk kita mengingat akan kasih Tuhan. Kita mengingat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Ini waktunya untuk kita ambil perjamuan kudus. Dan mari Bapak Ibu yang ada di rumah, ambil
anggur perjamuan dan hosti, persiapkan. Biar ambil waktu untuk Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Dan karena saya percaya bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan kasih, di mana kasih Allah sudah tercurah bagi kita. Kasih Allah, dia tercurah bagi kita untuk membebaskan kita. Nah, mari kita yang ada di rumah, mari kita ambil roti, dan kita percaya bahwa hidup kita sudah dimerdekakan. Hidup kita sudah dibebaskan. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita lakukan, biar kita meneruskannya untuk mengingat akan apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita. Bahwa dia telah mengambil semuanya, semua sakit penyakit, setiap kutuk, kesulitan, keuangan, apapun juga, semuanya dia sudah ngambil. Dan dia berkata bahwa sudah selesai. Dan mari kita yang percaya, kita angkat roti ini, dan kita mengucap syukur akan apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Dan mari kita terima dengan iman. Dan mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Di malam sebelum Yesus disalibkan, dia mengambil anggur. Dan dia berkata bahwa inilah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Biar kita percaya bahwa oleh tubuh dan darahnya, setiap sakit penyakit, setiap orang yang terikat, setiap apapun masalahmu, biar Anda ketahui bahwa Yesus telah menanggung semua di kayu salib. Dan kita yang saat hari ini, mari kita menerima dengan iman. Aku berdoa, aku ucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk semua kutuk telah dibebaskan. Semua sakit telah disembuhkan. Terima kasih. Dan aku percaya bahwa kuasa Tuhan oleh bilur-bilur darah Yesus, semua sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat mendapatkan kelegaan. Pintu-pintu yang tertutup terbuka karena kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita. Dan mari kita minum bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berucap syukur Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara bisa mengangkat tangan di depan layar ini. Dan mau berdoa, Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kuasa dari tubuh dan darah-Mu yang mengalir saat hari ini. Dan kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saat hari ini ada yang sakit, aku ucapkan dalam nama Yesus kesembuhan mengalir. Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus mengalir saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kuasa-Mu hadir nyata dalam kehidupan kami. Biar kami mengalami betapa baik dan betapa dahsyatnya Tuhan. Kami berdoa, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus saat hari ini untuk pemimpin di bangsa kami, presiden dan wakil presiden. Biar Engkau memberikan hikmat, ada roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan cara, dengan hikmat daripada Engkau, sehingga mereka boleh keluar dari pandemi. Aku ucapkan berkat, aku ucapkan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia, untuk pemimpin kami dari tertinggi presiden sampai terendah sekalipun. Aku ucapkan boleh ada kebenaran Allah nyata, ada kuasa Allah nyata. Setiap persoalan Tuhan boleh terjadi, biar ada solusi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa bagi gereja-gereja Sitri yang ada di seluruh Indonesia. Amba berdoa, amba perkatakan Tuhan berkat, amba perkatakan favor, ada perkenaan Allah, ada kekuatan Allah bagi gembala-gembala Sitri di seluruh Indonesia. Dalam keadaan apapun juga Tuhan, kami percaya Tuhan,
Engkau datang dan melawat mereka, Engkau menguatkan mereka dalam batin mereka Tuhan. Dan Engkau berhembus roh-Mu sehingga mereka boleh terus melayani dengan sukacita. Ketika mereka dalam tantangan, pergumulan, dalam keuangan, dalam masalah apapun juga, kami percaya, kami ucapkan bahwa Engkau Allah yang membukakan pintu. Engkau Allah juga ya Tuhan, nyatakan dirimu hebat dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh mengalami mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, jemaat yang mereka pimpin. Aku ucapkan Tuhan ada pertumbuhan, ada berkat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami ucapkan syukur juga Tuhan untuk pemimpin kami, Pastor Joshua, memimpin Sitri Indonesia. Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, ada favor, ada perkenan Allah. Engkau yang mengangkat hidupnya Tuhan, Engkau yang menguatkan, Engkau memberikan sukacita, memberikan damai, sehingga ada ide-ide yang kreatif dalam dia memimpin. Biar dia boleh melihat untuk masa depan, untuk yang lebih baik, untuk Sitri Indonesia. Sehingga boleh melihat ya Bapa, melalui kepemimpinannya, banyak orang dipulihkan, banyak orang dikuatkan, ada kesembuhan terjadi. Biar dia boleh menyampaikan pesan Tuhan bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami ucapkan Tuhan, ada perkenan Allah ada bagi keluarganya. Ibu Sanita dalam berusaha, aku perkatakan Tuhan ada berkat, ada favor, sukacita ya Bapak. Terima kasih, damai sejahtera buat anak-anaknya Joel, Jacqueline. Aku ucapkan perlindungan Allah bagi mereka Tuhan. Kau jaga lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Aku ucapkan berkat bagi jemaat Siti Taman Palam, adalah jemaat yang berkemenangan, jemaat yang mengalami Tuhan, jemaat yang melihat bahwa Allah yang mereka sembah Allah yang luar biasa, yang datang menolong mereka. Aku ucapkan kuasa Roh-Mu berhembus dalam kehidupan setiap jemaat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan Tuhan. Hatinya terluka boleh disembuhkan, yang tidak punya sukacita mendapatkan sukacita, tidak merasakan damai mendapatkan damai. Ada keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan. Setiap anak-anak yang kuliah boleh mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Anak-anak yang bekerja biar Engkau membawa promosi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kuasa dari tubuh dan darah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya tahu, tapi kami akan mengalami Engkau, mengalami kuasa, mujizat Allah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk jemaat Siti Taman Palam. Biar selalu dipenuhi dengan kasih Allah, dipenuhi Tuhan dengan favor, dengan perkenan Allah, dipenuhi Tuhan dengan cinta daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan Engkau datang menjamah setiap daripada kami. Biar kami boleh dipuaskan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk musim-musim yang telah kami lewati. Dan kami tetap percaya bahwa pertolongan kami datang daripada Engkau. Pertolongan kami datang daripada Engkau. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu ada dalam kami. Melalui Roh-Mu Tuhan akan menuntun kami kepada satu sumber-sumber yang kami percaya Tuhan ada berkat Allah tercurah. Sumber-sumber terbuka. Pintu-pintu yang tertutup terbuka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berbisnis Tuhan. Aku ucapkan berkat, aku ucapkan Tuhan ada perkenan Allah. Aku perkatakan Tuhan pintu-pintu terbuka Tuhan. Sumber-sumber. Terima kasih untuk setiap jemaat yang terus setia memberi. Aku perkatakan berkat Allah. Sewaktu mereka taat melakukan firman Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang berjanji. Bahwa Engkau juga akan menyatakan dirimu hebat dalam kehidupan mereka Tuhan. Melalui mujizat keuangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapak kami berdoa dan kami katakan mengucap syukur. Dan kami terima semua berkat-Mu. Kami terima kesembuhan. Kami terima Tuhan ada favor perkenan. Kami terima Tuhan terjadi di dalam keluarga kami, dalam pelayanan, dalam rumah-Mu, dalam setiap terjadi buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ajaib terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Stop.
who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan baik. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini kita akan memberi. Saya percaya bahwa firman Tuhan selalu mengencourage kita, memberikan kita kekuatan, memberi kita kehidupan untuk bagaimana kita bisa memakai hidup kita, memakai keuangan kita, dan kita tahu bahwa sumbernya adalah datang dari Allah sendiri. Dan mari kita lihat dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Jadi Tuhan mau supaya kita memberi dengan sikap hati yang sukacita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kerelaan hati, kemurahan hati ada salah satu sikap yang penting dalam kita memberi. Waktu kita memberi, saya percaya bahwa sukacita daripada Allah selalu meluap di dalam hati kita. Karena sewaktu kita memberi, kita mengingat dan kita tahu bahwa ada kuasa yang dilepaskan melalui tindakan kita. Dan saya berdoa biar tindakan memberi ini selalu membawa dampak, membawa sukacita dalam kehidupan kita. Saudara tahu bahwa ada seorang psikolog meneliti tentang yang namanya orang yang memberi dengan sukacita. Ketika dia menginterview beberapa orang yang memberi dengan suatu sikap hati yang benar, dengan sukacita, dia mendapatkan bahwa orang yang memberi itu selalu memberikan kepuasan hati. Karena dia bisa merasakan sesuatu yang dia tidak bisa rasakan ketika dia tidak memberi. Waktu dia memberi, dia mengalami sesuatu kepuasan itu di dalam hatinya. Oleh sebab itu, dengan tindakan memberi, waktu kita merasakan kepuasan hati, kita juga bisa merasakan bagaimana Allah begitu penuh dengan sukacita, penuh dengan antusias waktu dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi kita bisa merasakan, kita bisa mengalami sukacita daripada Allah, supaya Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya berdoa biar hati yang suka memberi itu selalu ada dalam kehidupan kita. Biar kita selalu mendapatkan satu kepuasan, supaya kita mengingat bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Dia sumber keuangan kita, Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber sukacita kita. Dan mari kita bersama-sama masuk dalam satu kehidupan, supaya kita bisa mengalami kelimpahan, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya. Dan saya berdoa biar kekuatan Allah memampukan setiap daripada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau sendiri Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh belajar untuk bisa memberi. Dan kami percaya bahwa kekuatan daripada Engkau memampukan setiap daripada kami. Terima kasih. Kami berdoa biar kami boleh mengalami Tuhan kepuasan di dalam hati kami, sehingga kami boleh juga Tuhan bisa mengalami apa yang Kau rasakan. Terima kasih, kami ucapkan berkat bagi setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap sumber-sumber dibukakan, pintu-pintu tertutup dibukakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai, selamat pagi semuanya dengan Pastor Joshua Winarta. Senang berjumpa kembali dengan setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih. Berdoa selalu supaya saudara dalam keadaan sehat, roh, jiwa, dan tubuh dipelihara Tuhan sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini bulan yang menarik bagi kita karena di bulan Maret kita akan berbicara mengenai
persekutuan dengan Roh Kudus. Karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa Allah yang ada di bumi ini, Allah yang kita sembah ini adalah Allah Roh Kudus. Nah, kedekatan kita dengan Roh Kudus, the communion atau fellowship, sebenarnya sudah dinyatakan oleh surat Paulus kepada jemaat di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-13 dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya di ayat yang ke-14. Dan dikatakan di situ, sangat menarik sekali, kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, dalam terjemahan yang lainnya, dalam International English Version dikatakan, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship, the communion of the Holy Spirit be with you all. Nah, 3 hal dikatakan di situ, hal yang penting. Yang pertama adalah kasih karunia Tuhan, the grace of the Lord Jesus Christ. Nah, kita perlu untuk menerima kasih karunia Tuhan setiap harinya. Apa itu kasih karunia? Itu adalah unmerited favor, perkenaan yang tidak seharusnya kita terima, Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kepada kita perkenaan supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena dengan cara kita, sulit untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Bahkan mustahil. Dan yang kedua dikatakan, biarlah kasih Allah itu ada pada kita dan memenuhi kita. Amin. Karena untuk mengasihi itu adalah sifat Allah. Allah itu adalah kasih adanya. Jadi orang yang telah mempunyai Tuhan, orang yang telah menerima Yesus, sifatnya itu mengasihi, mau untuk memberi. Jadi sangat tidak mungkin kalau orang yang diterima Yesus tidak memberi perhatian, memberi waktu, memberi upaya, bahkan memberi keuangan. Itu sangat mendasar sekali. Karena berbeda dengan orang yang belum kenal Tuhan, maunya mengambil, take. Tapi orang yang mengasihi ada selalu mau give. Love is giving. Dan saya percaya setiap dari kita perlu untuk menantikan Tuhan supaya dipenuhi oleh kasih Allah. Nah, Yesaya 40:31 dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka itu seperti burung Raja Wali akan naik ke atas. They shall be renew their strength. Mereka diperbarui kekuatannya. Nah, kita diperbarui kekuatan kita yaitu dengan kasih. Kenapa? Karena kasih itu menutupi banyak dosa, ada banyak pelanggaran-pelanggaran. Kalau kita nggak punya kasih Allah, maka kita akan jadi judgmental. Apa judgmental? Gampang untuk menghakimi orang. Gampang untuk berprasangka. Merasa paling benar. Oh, itu bahaya. Tapi kalau kasih itu membuat kita mau menutupi banyak dosa. Banyak mau memberikan toleransi. Banyak mau menolong. Itu seperti itu. Dan yang terakhir, nggak kalah pentingnya pada hari ini yang saya mau emphasize adalah and dikatakan the communion, the fellowship with the Holy Spirit. Persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, kata persekutuan itu dari kata dasar bahasa aslinya koinonia. Yang artinya sangat menarik sekali, dikatakan participation atau juga dikatakan closeness atau dikatakan juga communication. Kedekatan dan komunikasi. Nah, itu sebabnya kalau kita setiap permulaan bulan seperti kita akan lakukan, kita ada namanya Holy Communion. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia perjamuan kudus. Nah, kata communion dari kata come and union. Jadi come itu datang dan union mendekat. Jadi kalau kita melakukan perjamuan kudus, artinya kita ini mau mendekat dan menjadi satu dengan Allah. Itu sebabnya kita mengambil roti dan mengambil darah itu supaya kita ini jadi satukan yang dulu tercerai-berai jadi satu. Nah, saya mau bicara lebih lanjut lagi untuk kita kedekatan dengan Roh Kudus. Kedekatan dengan Roh Kudus sangat penting sekali. Kenapa? Karena Allah yang kita kenal hari-hari ini adalah Allah Roh Kudus. Dan dia adalah pribadi. Bukan hanya sebagai kuasa. Banyak orang mengatakan bahwa kalau Anda terima Roh Kudus, Anda akan terima kuasa. Betul, itu Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi lebih dari itu, saya mau setiap dari kita relate. Apa relate itu berhubungan? Karena dia sebagai pribadi. Sebagai pribadi yang mempunyai kesenangan, bisa marah, bisa sedih, ya, bisa tertawa. Itu sebabnya dalam Efesus dikatakan, janganlah mendukakan Roh Kudus. Bahasa Inggrisnya, do not grieve the Holy Spirit. Jadi Roh Kudus itu bisa dibuat sedih sama kita kalau ada perkataan kotor keluar, ya. Ada perkataan yang mendatangkan kasih karunia. Itu banyak orang bercanda atau go ekstrim itu mendukakan Roh Kudus. Nah, nggak heran orang itu nggak bisa merasakan kehadirannya, ya, dekat karena ada banyak hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Nah, doa saya adalah setiap dari kita bertumbuh dewasa
Nah, kita perlu bertumbuh dewasa dan mengenal, mempunyai hubungan dengan Allah Roh Kudus. Dan saya mau katakan, orang-orang yang melihat Roh Kudus sebagai kuasa, itu biasanya mau menggunakan kuasa Tuhan untuk kehendaknya dia. Tetapi orang-orang yang mau bergaul dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang mau berserah, mau beristirahat dalam Tuhan, dan mau melakukan kehendak Tuhan. Anda lihat bedanya? Yang satu adalah orang yang melihat Roh Kudus sebagai sumber kuasa, dia mau melakukan kehendaknya. Tapi yang satu lagi, orang-orang yang mau bergaul Roh Kudus adalah orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan dan yang mau melakukan kehendak Tuhan. Beda loh ya, satu kehendak sendiri atau kehendak Tuhan. Nah, mari kita memilih untuk mau melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus, yang dipimpin oleh Roh dan dia melakukan perkara-perkara dasar yang memang Bapa tuh inginkan. Pertanyaannya, bagaimana kita mendevelop atau mengembangkan kedekatan kita, hubungan yang intim dengan Roh Kudus? Bagaimana? Saya mau beritahu saudara-saudara, sederhana, melalui doa dan firman. Loh, semudah itu pastor? Iya, semudah itu. Kedengaran mudah, tapi ini banyak tantangannya. Nah, saya mau katakan, melalui doa, ya, banyak sekali orang lihat, oh berdoa kayak ritual. No, saudara. Yesus datang untuk bukan membawa agama, Yesus datang untuk mempunyai kehidupan. Salah satu ciri kalau kita ini berdoa, kita akan punya kehidupan. Nah, kalau Anda habis berdoa nggak ada kehidupan, kayaknya Anda membuang waktu hanya untuk mengekspresikan saja. Itu sebab Yakobus dikatakan, kalau Anda berdoa juga hanya untuk memuaskan hawa nafsu, yang begitu nggak akan didengarkan oleh Tuhan. Nah, itu sebab kita perlu berdoa, itu untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan mengatakan bahwa Allah, engkau adalah pribadi yang sangat penting, Roh Kudus, kau pribadi yang sangat penting, dan aku mau mendekat kepadamu. Itu sebabnya aku mau untuk mempunyai hubungan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau untuk mempunyai hubungan yang dekat dengan orang, ya, tanpa komunikasi, tidaklah mungkin. Jadi kalau Anda mau punya hubungan yang dekat dengan anak, dengan pasangan suami istri, dengan orang tua, dengan pimpinan, ya kuncinya adalah berkomunikasi. Communicate, berbicara satu sama lain. Jadi, saya mau katakan di sini dasarnya, nggak peduli ya, berapa dekat Anda secara distant gitu ya, tapi kalau nggak pernah berbicara, nggak pernah berkomunikasi, tanpa exchanging, tanpa menukar pikiran Anda ngomong, maka relationship Anda itu akan mati. Jadi nggak mungkin bisa mempunyai kedekatan ya dengan seseorang kalau kita nggak pernah ngobrol. Jadi kita perlu untuk namanya ngobrol. Meskipun PSBB, kita bisa ngobrol dengan apa? Dengan telepon, dengan virtual, dengan Zoom. Ya, Anda bisa berbicara heart to heart talking ya. Seperti itu. Jadi bukan cuma hanya on the surface, bukannya di atasnya doang. Nah, kita nggak mau doa kita nih hanya on the surface, hanya mengucapkan tanpa mempunyai makna dan tidak diterangkan. Nah, itu yang akan cuma hanya on the surface atau di permukaan, itu bahaya. Nah, setiap hubungan yang tanpa komunikasi mati, saudara. Jadi kita mau setiap hubungan ini ya memberikan kehidupan, bukan memberikan kematian. So every relationship without communication will die. Jadi jika Anda mau kedekatan Allah dengan Roh Kudus, Anda perlu berkomunikasi. Learn to talk to Him. Belajar untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dia adalah pribadi. Nah, kita perlu relate dengan Allah. Karena dia akan menyatakan kebenaran. Nah, bagaimana caranya kita mengembangkan kedekatan kita, mengembangkan doa-doa kita? Karena orang yang banyak berdoa adalah orang yang mau mendekat pada Tuhan. Jadi saya nggak percaya kalau orang itu banyak berdoa, dia nggak dekat sama Tuhan. Pasti dia akan mendekat pada Tuhan. Contohnya adalah Elia. Nabi Elia. Ya. Tapi dalam perjanjian baru juga kita bisa lihat banyak contoh yang kita bisa lihat. Jadi bagaimana caranya untuk kita nih mendekat kepada Allah, mendekat kepada pribadi Roh Kudus? Yang pertama, saya mau katakan di sini, dapatkanlah tempat. Find a place. Memang kita bisa berdoa di mana saja, tapi Matius 6 ayat 6 Yesus berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, when you pray, go to your closet. Nah, closet itu tempat pribadi kita. Anda nggak mengajak semua orang, semua tamu masuk dalam closet Anda, betul kan? Jadi ini tempat di mana
solitaris, tempat di mana Anda nih mengalami bisa kesendirian yang tenang seperti itu. Sangat menarik sekali, The Message Bible mengatakan demikian. Izinkan saya baca bahasa Inggris yang kemudian saya terjemahkan. Matius 6 ayat 6. Here is what I want you to do. Find a quiet, secluded place so you will not be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense His grace. Kalau saya terjemahkan, Bapak Ibu dikatakan demikian. Inilah yang aku inginkan darimu. Yesus berkata itu kepada kita. Dapatkan tempat yang tenang, sehingga Anda tidak digoda untuk bermain-main depan Tuhan. Dan ada di sana dengan sederhana, dengan jujur, engkau bisa mengaturnya. Nah, fokusnya akan berubah dari Anda kepada Tuhan, dan engkau akan bisa merasakan kasih karunia. Jadi ini kehendak Tuhan untuk kita mendapatkan sebuah tempat. Nah, mungkin Anda mengatakan, tapi saya kos, pastor, ada tetangga. Saya juga mau sharing pengalaman saya. Waktu saya bekerja, pertama kali bekerja sebagai insinyur, saya nggak bisa berdoa, nggak ada tempat. Masa saya bekerja di toilet, nggak bisa juga ya, karena toilet juga mau dipakai, nanti digedor-gedor sama orang. Akhirnya gimana? Saya pergi ke mobil saya bawa lunchbox saya, dan saya di situ menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan. Karena nggak ada orang, pergi ke tempat parkir, panas. Tapi saya begitu rindunya, ya saya mau masuk dan saya mau di situ nggak ada orang yang ngetok-ngetok saya. Jadi saya punya waktu di situ sangat berharga sekali. Ngobrol sama Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Dapatkan tempat Anda untuk bisa sendirian. Dan sewaktu Anda dapatkan tempat itu, coba untuk relax. Jangan tegang. Kalau Anda tegang, nanti anjing Anda, kucing juga bisa pada tegang semua. Oke, jadi relax. Anda kalau berbicara sama sahabat Anda pasti relax kan? Nggak mungkin Anda berbicara dengan sahabat itu tegang seperti itu. Karena fokusnya akan pindah dari kita, masalah kita kepada Allah di situ. Nah, sama seperti Daud. Dia kalau datang sama Tuhan senang sekali. Ya, dia mengatakan, dia bisa menyatakan kerinduan hatinya, kesusahan dia waktu dikejar-kejar, begitu banyak musuh melawan aku Tuhan, bersekitar. Tapi pada akhirnya, dia berkatakan di akhirnya tuh, tapi aku percaya kepada Engkau Allah, Engkau tempat perlindunganku, Engkau akan mengeluarkanku, terpujilah nama Tuhan. Nah, fokusnya bukan lagi kepada masalah kita, tapi kepada janji-janji Allah. Anda lihat ya perbedaannya. Nah, disitulah komunikasi dengan Allah. Kita bisa ngomong sama Allah. Kita ngomong mengenai masalah-masalah kita, tantangan kita, keuangan, kesehatan, hubungan, apapun juga kita bisa ngomong. Tapi ujung-ujungnya setelah kita ini selesai doa, kita ada kehidupan nggak? Ada firman Tuhan yang memberi kita kehidupan. Katakan amin, saudara. Nah, itu perbedaannya. Jadi fokusnya itu kepada janji-janji Allah setelah kita mendapatkan tempat. Yang kedua, saya mau katakan juga, punyailah waktu. Jadi pertama, punyailah tempat. Yang kedua, punyailah waktu. Buat ini sebagai prioritas. As a priority. Karena doa itu adalah nafas kehidupan kita orang Kristen. Sama seperti ikan ya. Kalau diambil keluar dari air pasti mati. Demikian juga kalau kita ini tidak bernafas ya pasti kita mati. Kalau Anda lihat ya banyak sekali orang-orang yang masuk rumah sakit hari-hari ini. Mereka nggak bisa nafas, susah nafas, dikasih apa? Bantuan untuk bisa ventilator, untuk bisa bernafas. Seperti itu. Nah, doa ini adalah nafas kita. Jadi kalau kita nggak berdoa ya kita nggak bernafas. Kita nggak bisa membawa hawa surga, atmosfer surga ini ke bumi ini. Kita mau berdoa ini mendatangkan kerajaan Tuhan ke bumi ini. Ini kita sudah dipilih untuk hal demikian. Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, suatu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar, dan dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, perhatikan di situ, waktunya pagi-pagi benar dikatakan, bagi Yesus sebelum dia mengerjakan mujizat, sebelum dia mengajar, saudara, pagi-pagi benar seorang diri dia pergi berdoa. Nah, itu sebabnya bagi saya tuh berdoa pribadi ini sangat personal. Ya, kita mau ngajak-ajak orang ya, kalau orangnya belum bisa berdoa itu akan sulit. Karena memang itu adalah dimana kita bisa jujur dengan Tuhan, kita bisa ngomong apa adanya, menyatakan kerinduan hati kita dan menyatakan apa janji Tuhan. Itu sangat personal. Dan idenya adalah Anda keluar daripada kesibukan aktivitas. Ya, itu keluar aktivitas dan Anda mau ke tempat yang sendiri. Dimanapun juga itu. Di rumah Anda, di loteng, atau di kamar, di mana. Anda cari untuk bisa tuh nggak terganggu. Taruh gadget Anda.
Karena sebentar kalau Anda berdoa ngeliat gadget, Anda akan banyak tertarik ngeliat semuanya apa dari semua email, apa semua yang akan coba. Dia taruh dulu sebentar. Nah, kalau Anda meluangkan waktu beberapa menit saja bersama dengan Roh Kudus dalam berdoa, maka Anda itu akan disegarkan. Mungkin bertanya, bagaimana saya tahu kalau itu adalah suara Roh Kudus? Mudah. Dengan belajar mendengarkan, by listening. Saya belajar untuk mendengarkan suara Roh Kudus itu dengan mendengarkan dia. Dari mana saya tahu bahwa itu Roh Kudus atau pikiran saya? Gampang jawabannya, dengan satu ini, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita banyak memikirkan tadi kayak Daud ya, dia bicara sama Tuhan, kemudian ujung-ujungnya firman Tuhan. Kalau kita ujung-ujungnya firman Tuhan, kita banyak memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu menguasai pikiran kita, pikiran yang baik, yang kudus, yang layak untuk dengar. Itu akan overpowering, itu akan mengalahkan pikiran kita, saudara. Jadi firman Tuhan tuh menguasai hati kita. Yesus berkata, a good man, orang yang baik, dari perbendaharaan baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Jadi nggak mungkin orang yang baik itu mengeluarkan hal-hal yang jahat. Itu karena itu bukan nature-nya seperti itu. Orang yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat karena hatinya udah jahat. Seperti itu. Dan pikiranku jahat, selalu memikirkan hal yang jahat. Tapi bukan demikian. Yesus berkata demikian. Jadi sangat penting sekali untuk kita belajar meditasi firman Tuhan. Maka your mind will fade away. Pikiran-pikiran itu akan keluar. Yesaya 26 ayat ketiga dikatakan, you will keep in perfect peace, perfect shalom, those whose mind are steadfast because they trust in you. Bahasa Indonesia dikatakan, engkau akan menjaga mereka dengan damai sejahtera yang pikirannya ada padamu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini mempunyai merenungkan, memikirkan firman Tuhan, maka perfect peace, perfect shalom itu akan menjaga kita. Dan bahasa aslinya dikatakan shalom, shalom, double di situ. Jadi apa? Ada kesejahteraan yang menjaga kita, ada kekayaan, kekuatan, berkat dari Tuhan. Amin, saudara. Itu yang membuat kita berbeda dan kita akan tahu bahwa ini Tuhan berbicara sama kita, bukan karena hal-hal yang lain atau karena pikiran, tapi dari Tuhan. Jadi yang pertama apa, saudara? Punyai tempat, yang kedua punyai waktu. Dan yang ketiga, saya mau katakan aktifkan roh Anda. Bagaimana mengaktifkan roh Anda? Yaitu dengan berbahasa roh. Kalau Anda mulai berbahasa roh, kalau Anda udah penuh Roh Kudus, Anda akan mulai berbahasa roh. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia tidak berkata kepada manusia, tetapi berkata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh karena roh, dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau kita berbahasa roh, ya, kita ini sedang turn on the engine capacity, roh kita sedang diaktifkan. Seperti itu. Dan kita mulai berbicara hal-hal yang rahasia. Jadi bukan perkataan yang sama. Beberapa orang mengucapkan hal yang sama gitu ya. Tidak, saudara. Dikatakan di situ, kita ini membangun diri kita. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, dia membangun jemaat. Nah, kalau kita berbahasa roh, saudara, kita mengaktifkan kita punya roh, kita ini memposisikan roh kita di depan Tuhan. Artinya apa? Kita ini synchronizing. Tuhan ini lagi mau berbicara pada kita, tapi Tuhan mau kita ini, roh kita ini aktif dan bisa beristirahat. Kalau kita bisa beristirahat, tenang, tadi dikatakan dalam Yesaya 26 ya, maka Allah akan gampang berbicara dan kita masuk dalam kalendernya Allah. Jadi bukan lagi kalender kita, tapi kalendernya Allah kita bergerak. Wow, itu luar biasa, saudara. Nah, itu yang saya mau dorong untuk saudara. Paulus mengatakan, aku berbicara bahasa roh lebih dari kalian semua kepada jemaat di Korintus. Jadi kalau kita berbicara bahasa roh, bagaimana? 1 Korintus 14, 15. Jadi apakah yang harus kulakukan? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal pikiranku. Aku akan menyanyi, dengan akal budiku, aku akan menyanyi dengan rohku, tapi aku juga akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi sementara roh kita ini aktif, mulai berbicara kepada Allah, ya, dengan bahasa-bahasa yang kita nggak mengerti, pikiran kita juga fokus kepada firman Tuhan. Nah, seringkali kalau saya berbicara bahasa roh, sementara roh berjalan, pikiran kita saya minta, Tuhan, apa yang roh ini sedang ucapkan, saya mau tahu, Tuhan. Firman apa, Tuhan? Firman apa? Jadi saya mulai tanya sama Tuhan, dan Tuhan memberikan pada saya hal-hal demikian. Nah, itu kalau begitu, itu sangat exciting. Itu membangkitkan iman saya. Nah, pada saat-saat seperti itu, saya bisa tenang, ya. Udah berbicara bahasa roh, tenang, dan Tuhan ngomong pada saya. Itu benih firman yang Tuhan berikan pada saat itu sangat berharga.
Kenapa? Karena itu Tuhan berbicara kepada saya. Allah Roh Kudus mengingatkan setiap firman. Karena itu fungsi daripada Roh Kudus. Dia adalah parakletos, bahasa aslinya. Apa arti parakletos? The one that walks beside you. Seorang yang berjalan bersama dengan kau. Yang kedua juga dikatakan sebagai the advocate. Dia defender. Dia membela kita. Dan juga Allah Roh Kudus sifatnya itu gentle. Dia lembut. Dia berbicara dengan lembut kepada kita. Oh, kalau Tuhan berbicara kepada kita bisa berdoa. Kita tenang, kita punya kehidupan. Kita nggak lagi takut seperti itu. Amin, saudara. Dan yang terakhir, saya mau dorong saudara, untuk kita dekat dengan Allah, Anda perlu untuk memperhatikan apa yang dia ucapkan. Bagaimana caranya? Punyai kertas atau pen. Habakuk 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Dan dikatakan juga, lalu Tuhan menjawab aku, tuliskanlah penglihatan ini, ya, dan ukirkanlah pada loh-loh batu supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, kalau kita nggak punya kertas sama pen, ya, kertas apa aja, catat, saya punya buku jurnal sebenarnya. Kalau kita nggak punya itu, saudara pikir Roh Kudus akan berbicara kepada kita? Roh Kudus kalau berbicara sama kita akan mudah lupa. Itu sebabnya sebagai alat bantu mesti ada. Itu sebab apa kita katakan write down, tulislah itu. Karena seringkali Tuhan berbicara kepada kita lewat gambar, ya, diingatkan kepada kita. Dan kita mulai tulis sudah apa. Nah, inilah jurnal itu sangat penting. Kita akan mengingat sama Tuhan, mengingatkan kembalikan janji Tuhan. Tuhan, kau berbicara padaku ini Tuhan. Dan Anda mulai datang dengan berani. Maka Anda mulai mengenal itu Roh Kudus, itu luar biasa. Karena dia the revealer. Dia akan menyatakan semua. Apa-apa yang Yesus pernah katakan diingatkan ke kita kembali. Sehingga kita akan tahu, saudara. Nah, saya berdoa supaya kita bisa dekat dengan Allah Roh Kudus. Kedekatan Allah Roh Kudus. Biar Tuhan memberkati setiap saudara pada hari ini. Dan membangun kehidupan yang kuat di dalam doa dan dengan firman Tuhan. Doa sama firman. Amin, saudara. Karena firman ini dasarnya untuk diingatkan, dihidupkan oleh Roh Kudus. Tapi doa ini yang mempunyai kita ini channel, punya hubungan. Jadi dua hal ini perlu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan dekat dengan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapak kami berdoa pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Untuk saudara kami biar boleh bertumbuh menjadi dewasa, bukan lagi jadi anak-anak rohani, bukan lagi bayi rohani, tapi bertumbuh dewasa, mengerti kehendak Tuhan dan juga dekat dengan Engkau dan melakukan kehendak-Mu di sini. Terima kasih ya Bapak. Jika ada saudara yang jauh dari Tuhan, mengundang Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat, buka hati saudara pada saat ini, biar Tuhan menjamah setiap saudara dan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Angkat tangan saudara pada saat ini, biar saya boleh ucapkan berkat pada saat ini. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam kehidupan saudara. Bukanlah kematian, tapi kehidupan. Ada kehidupan dan sukacita, ada kebenaran. Kasih iman pengharapan boleh tumbuh di dalam setiap saudara. Saudara ada kepala bukan ekor, diberkati waktu masuk, diberkati waktu keluar, diberkati buah kandunganmu, diberkati buah adananmu dalam Tuhan Yesus. Bersatu musuh menyerang engkau, bertujuh jalan mereka meninggalkan engkau. Bahkan Tuhan mendamaikan setiap musuh dalam kehidupanmu. Di dalam Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai saudara. Amin dan amin. Sampai berjumpa minggu depan, kita akan bicara mengenai pribadi Roh Kudus lebih dekat lagi. Amin.